Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau ngucapin makasih dulu nih untuk kalian yang udah dengerin cerita horor aku malam ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, selamat datang ya, salam kenal, aku Winda. Seperti biasanya, malam ini aku akan nyeritain satu kisah horor. Judulnya adalah Terjebak di Desa Time Loop, Waktu Berulang di Gunung Prau. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cekidot! Di tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok, namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia itu lagi ikut sebuah acara kantor, acaranya ini mendaki gunung. Nah, acaranya itu gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik Gunung Prau, Jawa Tengah juga guys. Nah, dari 30-an orang peserta itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu aja seterusnya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana gunung itu dingin dan kabut tuh lumayan tebel. Setelah udah setengah jalan ke pos 1, di tim 1 ini ada peserta yang jalannya paling depan. Itu tuh bilang, "Oh, itu di depan ada yang ngelambai-lambai. Bentar lagi kita istirahat aja di depan." Di situ dia ngomong karena dia ngelihat di jarak sekitar 100 meter di depan itu kayak ada pendaki beberapa orang terus ngelambai-lambai ke arah mereka, ke arah tim 1. Tapi bukan dari bagian perasaan itu, kayak pendaki lain aja. Udah tuh mereka nanjak-nanjak ke arah sana, tapi kok rasanya nggak sampai-sampai. Malah makin ngejauh tuh orang yang di depan mereka. Bahkan pas udah sampai di tempat mereka lihat orang-orang yang melambai tadi, itu tuh malah kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue ngedenger ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Dan ya, gak mungkin dong di tengah malam masa ada anak-anak gitu kan di atas gunung lagi. Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temannya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah gak usah dipikirin." Yang mana si Agus ini tahu kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngasain lah makhluk halus. Ya dia bisa ngilmu lah ibaratnya. Singkat cerita mereka menuju pos 2 nih dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalap sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng dan di jam 3 kurang 10 pagi mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama, karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Panopa, dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak tinggi gitu. Dan si Panopa ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas, jadi satu kantor, kenal lah mereka. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim emergency gitu loh, yang isinya 5 orang. Panopa yang kakinya terkilir, Agas yang emang satu perusahaan sama Panopa, makanya dibantuin. Mas Burhan, yang orang pintar tadi, Ranger Galih sama Ranger David. Nah, belasan peserta lainnya dari tim 1 sama tim 2 jalan duluan tuh ke atas sama 2 ranger lain. Setelah 15 menitan kaki Panopa dipijitin, mereka lanjut nanjak lagi tuh berlima. Tapi baru banget mereka nanjak beberapa meter, tiba-tiba Ranger David ini dipanggil pakai HT. Dia disuruh ke bawah buat bantuin kelompok 3 yang ada kendala pas kelompok 3 ini di tengah jalan menuju pos 2. David turun kan tuh. Jadi sekarang tinggal berempat nih. Tinggal Galih, Panopa, Agas, sama Burhan. Lanjut tuh mereka naik lagi ke atas. Sekitar 10 menit kemudian, ada info lagi masuk ke HT-nya Ranger Galih. Dibilang kalau kelompok 3 dan 4 itu ambil shortcut lewat jalan lain, jadi nggak lewatin jalur mereka, alasannya karena kabut tebel banget kalau lewat situ.
Tapi nggak apa-apa lewat sana, karena ya nggak bisa balik ke bawah juga. Yaudah, mereka lanjut lagi jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agas tuh ngedenger ada sayap-sayap suara kayak, tolong, tolong, sakit. Agas tuh nengok ke Panopa kayak ngode, Bapak denger juga nggak? Dan dari raut mukanya Panopa tuh kayak, iya juga, iya gue juga dengar gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Gak ada suara minta tolongnya. Tapi sumber suaranya itu dari tebing gunung. Yang mana itu jurang. Gak mungkin dong ada suara orang. Lagi-lagi, di situ Burhan cuma bilang, udah nggak usah tanggupin, jalan terus aja. Di situ Gali nyoba buat ngomong ke basecamp lewat HT. Dia minta kalau tim emergency ini bisa nggak buat turun ke basecamp. Tapi dari HT yang dari basecamp itu bilang negatif, area bawah steril karena kabut makin tebel. Jadi ya pilihannya emang cuma cari tempat berhenti atau mereka lanjut ke atas pelan-pelan. Nah, beda sama Burhan yang kelihatannya tenang banget. Ranger Gali ini gelagatnya tuh gelisah banget, ditambah makin mereka nanjak, hatinya Gali ini makin kerasa-kerasa gak jelas. Padahal dia Ranger, guys. Nah, Panopa tuh sadar, Gali tuh gelisah dan kelihatan kayak gak jadi Ranger yang terpercaya lah. Panopa nanya ke Gali, Mas ini ada apa ya sebenarnya? Sambil rada-rada gelisah, Gali tuh jawab, tenang-tenang Pak, cuacanya emang kurang bagus, tapi kita tetap waspada aja, kita jalan terus aja ya Pak ya. Tapi Panopa malah marah-marah, dia tuh ngerasa kayak Gali tuh nyembunyiin sesuatu gitu. Panopa sampai marah-marah, dia tuh mau tahu ada apa, karena ya saya udah bayar, ini gimana sih gitu kan. Panopa tuh sampai teriak-teriak ngeluarin kata-kata kotor di situ guys. Dan di situ Burhan coba nangin Panopa. Dan akhirnya di situ Gali ngasih tau lah, dari tadi dia juga ngerasa banyak hal yang aneh. Dia juga dengar tuh suara-suara minta tolong itu. Gali ini bilang, situasi di gunung ini tuh lagi nggak bagus. Semua pendakian dalam tanda kutip udah ngerti, pasti tuh tahu kalau bulan purnama kayak gini tuh bahaya banget buat naik gunung. Beberapa waktu lalu juga habis ada kecelakaan, makanya sebenarnya pengelola tuh udah nggak ngebolehin buat naik gunung malam itu. Tapi HRD kantor grup perusahaan itu tuh bilang, gak ada waktu lain buat acara ini dan maksa banget buat tanjak malam itu juga. Di situ Panopa masih tetap marah-marah dan bilang kalau dia tuh nggak percaya sama setan-setan, tahayul, purnama, apalah itu. Tapi di saat yang bersamaan, emang kabut tuh bener-bener makin tebal gitu. Hawa di sekitar mereka tuh juga makin gak enak. Akhirnya Gali nyaranin buat, ya udah kita cari tempat yang agak aman aja buat kita tuh berhenti. Karena di situ tuh udah bener-bener gak ada lagi info yang diterima oleh HT, lewat HT. Dia coba ngomong ke basecamp juga gak ada yang nyaut. Singkat cerita, posisinya tuh masih di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Itu jam 4.15 pagi. Mereka berhenti di satu spot yang mereka bisa duduk-duduk dan ada beberapa pohon lah di situ. Agas mau pipis, dia agak jalan menjauh dari 3 orang temannya. Setelah pipis, Agas balik lagi nih ke tempat 3 orang temannya itu. Tapi, pas Agas lewat di depan Ranger Gali, tiba-tiba kakinya Agas tuh dipegang sama si Gali ini. Dicengkeram kenceng dan tiba-tiba dalam keadaan matanya merem, Ranger Gali ini ketawa. Hihihihihihi. Ini kemasukan dan suaranya suara cewek guys. Agas nggak bisa lepasin kakinya dan dia tuh udah takut banget di situ. Tapi tiba-tiba Gali malah ngomong, aduh sakit, tolong, tolong saya. Di situ mereka bertiga udah tahu Ranger Gali pasti kesurupan. Si Burhan yang emang yang tadi gue bilang bisa dan ngerti, akhirnya dia coba komunikasi sama makhluk apa sih yang ada dalam kali ini. Dia bilang, permisi, kamu siapa? Tapi si Gali ini tetap ngomong, tolong, tolong, sakit. Di situ Aga sudah bisa lepas dan mendekat ke Panopa. Dan Burhan tuh berhadapan sama Gali. Burhan nanya lagi, Anda yang tadi teriak minta tolong di bawah, Anda siapa? Sakit apa? Tiba-tiba suaranya Ranger Gali ini berubah jadi berat dan agak serak. Terus dia ngomong gini, oh, saya Angki. Kami semua di sini menderita. Burhan nanya terus, kenapa kalian menderita? Kalian kenapa ada di sini? Terus tiba-tiba si Panopa yang tadinya duduk itu berdiri, terus megang pundaknya Agas kayak makin ketakutan gitu.
Terus si Gali yang tadinya berhadapan sama Burhan ini itu nengok ke arah Agas dan Panopa terus bilang, kami ada di sini menderita karena kamu. Kamu Nopa, sambil menunjuk ke arah Panopa. Panopa sambil ketakutan bilang, kamu siapa? Jangan bercanda kamu, hah? Tapi Raja Gali ini malah ketawa. Kayak, hahaha, jangan lupakan sejarah, Nopa. Takdir yang bawa kamu ke sini. Mereka semua udah nanti kamu, Nopa. Tiba-tiba di situ Panopa langsung pingsan, dan gak lama dia bangun. Tapi pas buka mata, matanya Panopa nih putih semua, terus mulutnya nganga, terus Panopa nih tiba-tiba berdiri, terus ngedorong Burhan sampai Burhan tuh jatuh. Setelah itu, Panopa jalan ke depan pohon, dan tiba-tiba Panopa ngejatuhin kepalanya sendiri ke pohon berkali-kali. Ganti ke Panopa, Burhan dan Agas tuh nyamperin langsung megangin Panopa, tapi Panopa ini ya, yang emang lagi kesurupan tuh malah bilang, lepas, biar dia rasain apa yang kami rasain. Kami udah lama nunggu. Di situ susah banget menangin Panopa, bahkan Burhan sampai kayak berantem pukul-pukulan sama Panopa. Dan di tengah mereka berantem itu, si Burhan tuh sambil nahan Panopa, dia minta Agas buat ngambilin kalung di tasnya. Dapatlah Agas barangnya tuh kayak kalung tasbih gitu loh. Setelah dilempar ke Burhan, akhirnya tasbih itu tuh dikalungin ke lehernya Panopa. Dan seketika Panopa tuh teriak-teriak kepanasan gitu. Terus Panopa yang dalam posisi jatuh di tanah, ngeronta-ronta, telapak kakinya tuh kayak dipukul sama Burhan. Kayak didorong gitu loh telapak kakinya, dan seketika Panopa pingsan gitu aja. Setelah itu Burhan ini ngomong, wah gila nih Panopa, bikin salah apa ya dia? Karena menurut Burhan gak mungkin gara-gara ngomong kotor doang, Panopa tuh bisa sampai jatuhin kepalanya ke pohon. Setelah berapa lama, Panopa nih bangun. Dia bingung kenapa kok badannya luka-luka kayak habis berantem. Terus dia marah-marah nih badannya kenapa sih? Burhan kesel di situ dia bilang, mestinya bapak yang jelasin, apa yang bapak lakuin di gunung ini? Panopa digituin makin panas. Akhirnya Burhan gak tahan lah, dia jelasin tuh semuanya. Ada orang yang masuk ke dalam badannya Gali, aku namanya Anggi. Dia minta buat numpang ngerasain apa yang mereka rasain. Terus Panopa kesurupan sambil judutin kepalanya ke pohon segala macem. Akhirnya, dari situ Panopa ngaku. Dia buka tuh semua ceritanya. Dulu, waktu Panopa masih kuliah, itu tepatnya tahun 1977, Panopa dan teman-temannya itu bikin komunitas Mapala. Dan komunitas yang mereka bikin ini Mapala yang kuat banget dan terkenal banget. Bahkan di tahun kedua Mapala mereka berdiri, anggota mereka tuh udah nyampe ratusan dari berbagai kampus. Salah satu sahabatnya Panopa ini namanya Angki. Pas Panopa cerita kayak gitu, dari jauh tuh kedengeran suara anjing lolong. Panopa lanjut bilang, sampai di pemilihan ketua Mapala, Panopa ini sayang sama sahabatnya sendiri, si Angki itu. Singkat cerita, Angki yang jadi ketua dan Panopa tuh sakit hati banget. Karena dia ngerasa ya, dia yang bangun Mapalanya dari awal walaupun sama sahabatnya juga. Gara-gara itu dia kerjasama lah sama salah satu ormas yang gak suka sama Mapala mereka. Pas ada acara naik gunung yang emang acaranya hanya untuk petinggi Mapala ini. Dan di Gunung Prau itu, Panopa tuh merancang semua susunan acara sampai sedetail mungkin, sampai jalur mana, ngapain aja. Terus di hari H, dia mendapat izin gak ikut si Panopa ini. Dan bener aja, pas acaranya berjalan, beberapa hari kemudian gak ada kabar sama sekali dari para pendaki itu. Tiba-tiba, si pendaki-pendaki ini teman-temannya Panopa, itu udah ditemuin mayatnya berserakan di lereng gunung. Asumsi awal gara-gara diserang binatang buas, tapi setelah diusut ternyata dibunuh. Panopa tuh gak pernah minta sampai teman-temannya dibunuh. Ke ormas itu, dia cuma mau balas dendam sampai nyakitin mereka aja, terutama si Angki. Dari situ Panopa gak pernah mau denger lagi nama-nama mereka lagi, si teman-temannya. Organisasinya juga udah dibubarin setelah itu. Dan Panopa gak pernah naik gunung lagi sampai baru pertama kalinya malam itu. Gak lama, dari Panopa selesai cerita semuanya, suara-suara anjing tuh muncul lagi. Dan makin lama makin deket guys. Agas refleks buat lompat di balik pohon. Dan yang lain tuh ada yang di semak-semak. Dan bener aja, gak lama muncul 6 ekor anjing. Anjingnya ini gede-gede banget. Badannya tegap, tingginya tuh sampai sedada orang dewasa. Gede banget kan? Dan yang paling parah, anjing ini kepalanya manusia. Agas tuh lagi ngumpet di balik pohon kan, dia lagi ngeliatin anjing di tempat dia. Dari belakang dia ngerasa ada yang ngendus-ngendus leher dia.
Ternyata di belakang Agas ada satu dari anjing-anjing itu yang kepalanya manusia juga, rambutnya kusut nggak karuan. Seketika Agas pingsan dan bangun-bangun dia udah ada di tempat lain, kayak di spot rada-rada lapangan gitu loh. Dan pas mereka lihat jam, mereka ngecek jam tangan, itu masih jam 4.15 pagi. Berarti nggak berubah waktunya ya. Waktu tuh diam begitu aja guys, gak jalan sama sekali. Burhan bilang, Agas itu diseret sama anjing-anjing itu ke spot lapangan ini, dan lupa Burhan sama Gali itu ngintilin agak jauh dari belakang, dan anjing-anjing itu kabur gitu aja, ninggalin Agas di spot ini. Setelah udah mulai ketenangan, mereka cobalah buat jalan lagi naik ke atas. Mereka nanjak terus sampai ke atas. Tiba-tiba mereka udah sampai aja tuh di puncak gunung. Tiba-tiba di situ kabut makin tebal. Terus muncul seorang ibu-ibu jauh di depan mereka dari arah bawah. Begitu ibu-ibu muncul, Burhan ngomong, "Permisi Bu, kami pendaki." Tapi belum sempat Burhan selesai omongannya, si ibu ini motong. "Saya tahu alasan kalian di sini. Salah satu dari kalian punya urusan yang belum selesai sama kami. Kamu loh Pak, takdir yang bawa kamu ke sini. Teman-teman kamu punya nasib kurang beruntung. Tapi itu takdir mereka. Suatu saat kamu bakal nemuin takdir kamu. Tapi gunung ini bukan jadi akhir dari cerita kamu loh Pak." Gak lama dari situ, kedengaran lagi nih suara anjing-anjing dari jauh. Dan ternyata muncul anjing-anjing yang tadi nyeret si Agas. Dan habis itu, si ibu ini langsung pelan-pelan hilang di balik kabut. Mereka ngecek jam udah nunjukin 4.45 pagi. Beberapa saat kemudian, tim mereka yang lain tuh sampai di puncak. Dan si 4 orang itu sempat ditanyain kayak sama peserta lain kenapa kok mereka bisa sampai duluan gitu kan. Tapi 4 orang ini gak ngomong apa-apa dan gak mau ceritain apa yang udah mereka alamin ke orang-orang lain itu. Berarti 3 orang selain Nova ini ngeliat sebenarnya Nova ngapain ya. Mereka pun juga kena dampaknya guys. Dan yang kayak tadi gue bilang bukan cuma gara-gara si Panova ini ngomong kotor, tapi emang dia punya dosa di situ. Nah, tapi sebenarnya kenapa ya Panova ini pengen naik gunung lagi? Padahal dia tahu kan kejadian itu. Kayaknya karena Panova itu sebenarnya emang gak percaya sama hal-hal tahayul gitu ya, atau hal-hal mistis. Jadi kayak dia ngerasa, jadi gue santai-santai aja nih ke Gunung Prau. 30 tahunan lalu kan itu. Udah lama banget. Nah, jadi setelah sampai ke puncak Gunung Prau, akhirnya Agas istirahat dan dia bangun sekitar jam 10 pagi. Di situ kondisinya Mas Burhan tuh udah beres-beres barang-barangnya dia. Dan regu lain tuh udah pada jalan bareng pemandu. Nah, karena pemandu atau rangernya pun udah bilang kalau misalkan mau istirahat ya boleh. Agas dan Burhan pun pede buat turun berdua doang karena ya jalan yang mereka lewatin ya jalan yang sama gitu loh. Lagi pula itu kondisinya mereka bakal turun gunung tuh siang hari, jadi mereka yang santai aja buat turun berdua doang. Mereka pede lah. Nah, by the way, kalau kalian lupa, Mas Burhan ini emang orangnya yang dalam tanda kutip bisa ngilmu lah. Dan cukup ngerti sama dunia-dunia gaib. Beda sama Agas, kalau Agas ya gak ngerti sebenarnya. Gak lama setelah mereka udah beres-beres, akhirnya mereka turun tuh berdua. Kurang lebih sekitar jam 12-an. Dan itu terakhir kali si Agas ngeliat jamnya dia. Sekitar 15 menitan mereka sampai di lapangan rumput sabana gitu. Yang mereka jalan berdua sambil nyanyi dan makin turun terus. Di situ Agas masih mencoba pede dan nyoba percaya sama Mas Burhan. Karena sebelumnya pas Agas sempat pingsan pas naik ke gunung, ya dia jadi nggak hafal jalan. Jadi sepanjang jalan si Agas tuh ngikutin Mas Burhan mau ambil jalan yang mana. Beberapa kali Agas nanyain juga, kayak benar gak sih jalan yang diambil? Dia nanya gitu ke Mas Burhan. Mas Burhan bilang yakin, dan Mas Burhan ini ngomong, ini jalur kita udah bener nih. Coba tuh lihat ke atas lereng itu. Itu jalur pas kita saat ngedaki. Kata Mas Burhan sambil menunjuk ke lereng yang bukan jalan yang dilewatin. Terus Agas balas dong. Tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu. Itu kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan Mas. Nah, jadi si Mas Burhan ini baru sadar entah logikanya Mas Burhan ini kenapa bisa kebalik gitu ya. Dia juga kaget. Oh, ya berarti salah dong jalannya gitu kan. Tapi ya Mas Burhan tetap mengambil keputusan untuk ya udah kita lewatin jalur ini aja. Karena ya kalau mereka balik bakal lebih lama dan pikiran Mas Burhan tuh yang namanya juga turunan ujung-ujungnya bakal ke kaki gunung juga gitu kan. Tapi entah mereka turunnya di mana,
Ya nggak tahu, tapi yang penting pasti sampai bawah juga gitu kan. Sampai akhirnya mereka jalan terus dan masuk ke area pepohonan gitu guys. Medan tuh makin terjal dan makin gak ada suara-suara burung. Yang tadinya tuh langit cerah banget, itu berubah jadi mendung. Bener-bener gelap kayak udah maghrib. Dan gak ada orang sama sekali, sepi banget guys. Cuma mereka berdua doang. Mereka mesti coba buat jalan terus lanjut dan tiba-tiba jauh di depan mereka tuh ngeliat ada seseorang pendaki. Posturnya kayak laki-laki. Mereka kejarlah si laki-laki ini. Tapi rasanya tuh makin dikejar, makin kayak jauh gitu loh. Dan pas coba diteriakin, orang ini cuma nengok ke belakang, tapi nggak berhenti sama sekali. Kayak nggak ngegubris Burhan sama Agas gitu loh. Mereka mesti coba tuh buat kejar si orang ini. Dan gak lama, untungnya, mereka sampai ke si orang ini, ke si pendaki ini. Yang si pendaki ini tuh kelihatan tatapannya kosong gitu guys. Dan lagi bengong ngeliatin semak-semak. Pas pundaknya ditepuk, si orang ini tuh kayak kaget dan baru sadar gitu loh. Terus dia ngomong, maaf saya harus buru-buru sampai di semak ini, makanya saya nggak nungguin kalian. Sampai si pendaki ini kayak nunjuk semak-semak yang ada di samping dia. Singkat cerita setelah udah kenalan ya sebut aja nama mas bos ini Mas Ali gitu ya. Dari perawakannya umurnya sekitar 30-an, ya kelihatan jelas banget mukanya gimana kayak, karena ya yang tadi gue bilang, di situ kondisinya mendung gitu lah, udara gelap. Udah tuh mereka jalan diantar sama si mas ini, mereka jalan terus ke bawah, makin lama jalanan mulai gak seterjal yang sebelumnya, dan Mas Ali ini bilang sebentar lagi kita bakal sampai di sebuah pertigaan, dan situlah mereka bakal pisah. Wah, gue seneng banget tuh. Karena juga kata Mas Ali kan tinggal 30 menit lagi mereka bakal sampai ke base camp. Jadi semangat banget lah si Agas. Tapi guys, pas Agas iseng ngecek jam tangannya, dia tuh kaget banget sampai nelan ludah. Saking kagetnya dan paniknya dia. Kalian ingat gak pas terakhir kali Agas ngecek jamnya pas dia mau turun dari puncak? Jam 12 kan? Sekarang setelah mereka udah jalan jauh banget, itu jam 12 lebih 10 menit. Jadi kayak mereka tuh cuma 10 menit jalan doang dan itu tuh kayak gak mungkin banget kan. Mereka udah turun lama banget. Bahkan ya gak mungkin 1 jam doang dong. Kan tadi Mas Ali bilang juga 30 menit lagi sampai bawah. Ya mereka dari puncak turun ke bawah aja udah berapa jam harusnya kan. Nah si Agas tuh juga dia nyoba positive thinking kayak ya mungkin jamnya mati gitu. Tapi dia ngerasa gak mungkin juga gara-gara dia bilang kalau jamnya tuh jam Casio Moodman, tahan banting dan bahkan dia baru beli 2 bulan yang lalu. Jadi kayak ya dia bingung cuman ya udahlah dia mencoba positive thinking gitu. Dan lagi kondisi di situ tuh nggak angker gitu loh, cukup enak lah jalanannya. Tadi kan gue bilang udah nggak mulai terjal, udah mulai enak medannya gitu. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampailah di sebuah pertigaan yang dimaksud sama Mas Ali itu. Buru-buru tuh agak ngejauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Burhan. Terus Mas Ali ngomong, saya cuma bisa antar sampean sampai sini aja, karena area saya cuma dari sini sampai jalur ke atas tadi. Dia ngomong area guys. Terus Mas Ali ngomong, kalian silahkan teruskan ke arah kiri, jalan lurus. Lurus itu terusannya lereng. Silakan mas, semoga selamat sampai di jalan. Titip salam dari saya buat teman-teman ranger di base camp ya. Bilang kepada mereka kalau saya masih ada di sini. Mas Burhan jawab dengan sopan, siap Mas Ali. Kami berdua ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali udah temenin kita. Akan kami sampaikan salamnya Mas Ali untuk teman-teman di base camp. Terus Mas Ali ngomong, di depan kalian bakal menemukan pemukiman warga. Kalian bisa beristirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan di sana kalian jaga sopan santun kalian. Terutama kamu anak muda. Dia bilang kayak gitu sambil nunjuk ke Agas. Di situ Agas kaget banget. Mas Burhan juga ikutan kaget. Tapi akhirnya untuk mempersingkat waktu ya udah Mas Burhan sama Agas jabat tangan Mas Ali ya sebagai tanda terima kasih lah. Tapi pas salaman guys, itu tangannya Ali berkerut-kerut dan tangannya tuh dingin gitu guys. Tapi ya udahlah, Agus mencoba bodo amat tuh di situ. Akhirnya mereka pisah, Agus dan Mas Burhan belok ke kiri, Mas Ali balik lagi ke arah mereka turun tadi, balik ke atas ke semak-semak gitu lagi. Kurang lebih sekitar 5-7 meter mereka jalan. Burhan sama Agus tuh ngadep ke belakang kayak mau lihat Mas Ali gitu kan. Tapi guys,
Pas mereka lihat ke belakang, itu nggak ada orang sama sekali. Benar-benar kosong. Yang ada, cuman ada seekor anjing yang loncatin batu-batu gitu di belakang mereka. Dan lama-lama si anjing ini naik ke atas sampai nggak kelihatan lagi. Ya setelah Aga sama Mas Burhan melihat sosok Mas Ali yang sebenarnya, ya udah mereka cuma ngomong aja di situ. Berarti Mas Ali tuh sosok anjing ya. Tapi mereka cepat sadar, ya udah yang penting benar-benar secepatnya mereka sampai ke base camp lah. Ya gue nggak tahu ya apa yang mereka rasain, cuman mungkin karena sebelumnya juga udah ngerasain pas ngedaki ada hal mistis. Ya udahlah biarin, yang penting mereka bisa pulang gitu. Mereka ngelewatin tuh jalan yang disaranin sama Mas Ali. Ya kayak semak-semak gitulah jalanannya. Gak lama kemudian, Agas tuh ngedengar kayak ada suara orang gitu loh. Ada orang ngobrol, ada orang ketawa-tawa, ada juga kayak suara anak-anak kecil lagi main. Dan suaranya tuh asalnya dari bawah kirinya dia. Udah tuh Agas sama Mas Burhan udah kayak coba loncat-loncat, melongo, tapi gak bisa kelihatan gara-gara ketutupan sama pohon-pohon tinggi. Ya udah tuh mereka coba ke pohon itu, mereka lewatin pohonnya dan ternyata bener. Di sana tuh kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu gitu loh. Kayak sebagai tanda kalau mereka tuh masuk ke area pemukiman. Aga sama Burhan seneng banget waktu melihat itu. Ya, akhirnya apa yang ditunjukin sama Mas Ali beneran ada pemukiman. Dan ada orang lagi setelah mereka udah lama nggak ngeliat sosok orang lah di saat mereka nurunin gunung itu. Udah tuh mereka masuk berdua ke pekarangan itu dan sekitar 100 meter ke depan dari kayu-kayu itu mereka kayak masuk area hutan. Dan feeling mereka tuh pemukiman ini ada di dalam area hutan ini. Buru-burulah mereka jalan ke situ, masuk, dan bener, itu tuh kayak perkampungan gitu guys. Awal masuk perkampungan tuh mereka kayak disambut sama warga-warga, ada rumah-rumah juga, tapi kecil banget dari kayu gitu loh. Di dalam rumah itu tuh gelap, kayak nggak kelihatan apa-apa. Tapi perkampungan ini ya serasa ramai banget dan gak serem sama sekali. Mas Burhan pun ngerasa kayak gitu, kayak yang ada tuh auranya adem, enak, tentram, damai. Ya udah tuh sesuai arahan dari Mas Ali, mereka mencoba berusaha sopan mungkin lah saat mereka tuh ada di kumpulan warga-warga ini. Dan kayaknya di depan si pemukiman itu kayak pasar gitu loh, banyak orang ngobrol-ngobrol, ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan, pokoknya ya rame lah di situ. Dan beberapa warga tuh ada yang ngeliatin si Aga sama Burhan juga dari atas sampai bawah dan senyum ramah gitu. Kayaknya di depan si pemukiman itu kayak pasar gitu loh. Banyak orang ngobrol-ngobrol, ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan, pokoknya ya rame lah di situ. Dan beberapa warga tuh ada yang ngeliatin si Aga sama Burhan juga dari atas sampai bawah dan senyum ramah gitu ke mereka. Pas sampai di area pasar itu ada satu orang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya itu datang ngambilin si Agas dan Mas Burhan yang ngenalin diri dengan nama Mbak Ning. Terus mereka ngobrol lah ya, percakapannya mereka pakai bahasa Jawa yang artinya itu gini. Mbak Ning ngomong, permisi, mas-mas ini ada apa tujuan datang ke sini? Burhan jawab, siang mbak, kami ini sedang menuju perjalanan ke kaki gunung, menuju titik kumpul di bawah. Saya diberikan petunjuk di jalan yang ternyata melewati perkampungan ini. Apakah benar di sini nanti bisa tembus ke kaki gunung? Paling nanya, emang siapa mas yang memberitahu kalian buat lewat sini? Nah bingung juga tuh Mas Burhan sama Agas mau jawab apa, karena yang gak mungkin dong dia bilang dia dikasih tahu sama orang yang berubah jadi anjing gitu kan. Tapi gak lama si Mbak ini ngomong lagi, saya rasa kalian butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Mari saya antar ke balai peristirahatan kami di tengah sana. Mari mas, silakan. Ada banyak pendaki juga di dalam yang seperti mas. Nah si Mbak ini ngajak sambil senyum-senyum. Tapi Agas tuh ngeliat si ini senyumnya kayak agak senyum-senyum licik gitu loh guys. Sampai di balik kampung itu ternyata Agas ngeliat ada beberapa pendaki lain. Dan disitu tuh Agas ngerasa campur aduk gitu guys. Perasaannya dia di satu sisi tuh lega kayak banyak orang tuh, tapi di sisi lain Agas tuh bingung karena ya gimana caranya banyak pendaki tiba-tiba, padahal selama Agas sama Mas Burhan itu turun gunung mereka gak ngeliat orang sama sekali kan, di belakang maupun di depan dia sepi banget, kenapa tiba-tiba ada pendaki lain gitu loh. Ya udah tuh mereka akhirnya lihat-lihat di sekitaran balik kampung itu, terus gak lama lanjut ke rumahnya Mbak Ning. Mereka duduk di teras rumahnya Mbak Ning.
Di teras rumahnya Bani itu Agas ngeliat ke sekelilingnya dia. Di rumah-rumah tetangga, samping-sampingnya Mbak Ning itu tuh kayak ada beberapa pendaki lain, tapi kelihatannya aneh. Karena pendakinya tuh kayak seneng banget duduk di teras-teras rumah warga, dan kayak mereka tuh kelihatan gak berdiri dari duduknya mereka gitu loh. Kayak serasa betah banget istirahat di sana. Agas tuh ngomong ke Mas Burhan, "Mas, lo ada beberapa aneh gak sih di sini?" Mas Burhan langsung bilang, "Sud, pelan-pelan. Saya udah ngerasa pas dari awal masuk perkampungan ini, itu udah aneh. Tapi saya coba untuk biasa aja. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran dan kengerian kamu. Di sini kuncinya, cuman kamu selamat. Kita ikutin alurnya mereka, nanti niscaya kita bisa lolos, gak kayak pendaki-pendaki lain itu." Agas jawab, "Aduh mas, saya juga merasa aneh banget sama pendaki-pendaki itu. Gimana nih mas?" Mas Burhan nenangin lah, "Udah kamu tenang aja, kamu jangan banyak ngomong. Oh ya satu lagi, setiap minuman atau makanan atau apapun yang mereka suguhin ke kamu, nanti kita makan aja. Bersikap normal aja, tapi ingat sebelum kamu nelan itu, kamu baca doa, dan apa yang kamu makan jangan semuanya ditelan. Simpan sebagian di mulut kamu, lalu lepehkan." Udah tuh Mbak Ning datang lagi ke teras bawain makanan sama minuman. Terus dia ceritain tuh seluk-beluk kampungnya ini. Yang katanya kampungnya tuh udah ada dari zaman kerajaan Majapahit dulu guys. Dan isinya orang-orang pengungsian gitulah, turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal gak ditanya ini. Tapi si Mbak Ning cerita tentang pendaki-pendaki yang ada di sekitar mereka. Mbak Ning bilang kalau pendaki-pendaki itu sama kayak Agas sama Burhan. Pas mereka nurunin gunung, mereka mampir, tapi katanya pendaki-pendaki lain itu betah banget sampai gak mau pulang. Nah, selagi Mas Burhan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ning, Agas tuh iseng ngeliat ke jam tangannya dia lagi. By the way, jamnya Agas tuh digital, kayak ada angkanya jadi bukan jarum jam gitu loh. Di situ Agas kaget banget, karena dia pikir jamnya dia tuh nunjukinnya 12.10. Tapi sekarang jamnya Agas itu 0000. Mundur guys. Tapi di situ Agas ingat omongannya Burhan, bersikap normal aja dan sopan, santai aja. Udah tuh di situ Mbak Ning nyuruh buat Mas Burhan sama Agas minum. Pas Agas mau minum, dia ngeliat dulu nih ke arah Mas Burhan. Gimana cara minumnya biar buat ngelepainnya nanti gimana. Ini Mas Burhan tuh minum air dari gelas itu, terus dia telan, tapi dia sisain airnya itu di ujung bibirnya. Terus keluar tuh airnya netes dari ujung bibirnya dia tuh, kebayangkan? Nah gitu cara ngepainnya. Jadi kayak kelihatan berantakan gitu minumnya. Nah di situ Agas ngerti caranya. Nah pas dia mencoba, sialnya Bani ini ngeliatin dia terus ngeliatin Agas. Kalau kelihatan ngelepain berantakan gak sopan dong, takut diomelin kan. Panik tuh Agas, gimana nih ngelepainnya. Ntar dibilang gak sopan. Akhirnya di situ Agas minum dikit, terus dia pura-pura keselak. Jadi biar gak terkesan ngelepain gitu loh. Baninya bilang di situ, "Wah mas, pelan-pelan." "Oh ya mbak, maaf, aku haus banget makanya keselak." Terus Mbak Nini ngomong, "Ya udah, kalau mas mau, mas bisa nginep di sini dulu. Pulangnya besok aja. Nanti malam ada pertunjukan loh mas. Ada wayangan di sini." Mas Burhan ngomong, "Aduh gimana ya mbak? Kita udah ditunggu teman-teman di kaki gunung. Dan itu sepertinya udah mulai petang." Nah pas Mas Burhan ngomong kayak gitu, Mbak Nini bilang, "Kalian gak ingin bernasib sama seperti pendaki yang lain kan?" "Hah, maksudnya gimana?" kata Burhan. "Di sini ada aturan masnya. Kalian sudah berada di sini. Kalian harus ngikutin tata aturan di sini mas. Bukannya mas mau pulang." Nah Burhan sama Agas tuh gak berani macem-macem. Ya udah akhirnya mereka ikutin lah suruhan Bani ini. Singkat cerita, tiba-tiba tuh udah malam guys. Dan kerasanya emang waktu tuh berasa cepat banget di situ. Tiba-tiba dari arah depan perkampungan itu tuh udah rame warga bawa obor. Mereka ngelewatin Agas sama Burhan, dan orang-orang itu menuju ke tengah kampung, ke tempat balai kampung itu yang gue bilang. Nah balai kampung ini tuh bentukannya sederhana, kayak tanah lapang 10x10 meter. Nah orang-orang tuh kumpul semua di situ. Ada warga sama pendaki-pendaki juga pada datang ke sana. Nah tiba-tiba
Di depan balai perkampungan itu entah kapan, yang sebelumnya mereka lihat kosong, tiba-tiba di malam itu udah disiapin kayak seperangkat gamelan gitu satu set. Lo kebayang gak sih? Ada gongnya, ada gamelan banyak gitu kan, banyak banget kan. Ya tiba-tiba aja, padahal sebelumnya mereka lihat nggak ada gitu loh. Udah tuh pertunjukan gamelannya dimulai, ada orang-orang yang pakai pakaian merah, nari-nari gitu, dan ternyata yaitu pertunjukan wayang orang. Terus penontonnya tuh di barisan paling depan itu para pendaki. Itu mereka duduk sila, yang bagian tengah tuh warga pada jongkok. Terus yang belakang tuh pada berdiri. Warga-warga juga. Nah, Burhan sama Agas tuh di paling belakang berdiri sama warga-warga. Terus Agas sama Burhan tuh lihat si pendaki-pendaki itu tuh yang duduk bersila, yang paling depan itu tuh tatapannya kosong banget guys. Nah, mumpung ada kesempatan, yang mereka lagi berdua dan itu lagi pada rame, Agas coba buka obrolan lah, Mas Burhan. Mas, ini gimana mas? Kita bisa keluar dari sini gak ya? Udah lihat jam kan mas? Burhan bilang, ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat tuh bukan yang sebenarnya kita lihat. Maksud mas apa? Kata Agas. Saya penasaran dengan isi rumah. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang salah sama isi rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana. Rumahnya si Mbak Ning itu kan. Lo yakin mas? Kata Agas. Kata Burhan, sebentar lagi waktu yang pas buat kita masuk ke sana. Si Agas nanya dong, emang kita nunggu apa mas? Kenapa nggak sekarang aja mumpung mereka lagi nonton wayang? Si Burhan bilang, coba lihat ke atas. Sebentar lagi bulan tuh bakal ketutup penuh sama awan. Disitulah kita punya kesempatan. Baru si Agas pengen ngomong, dia udah suruh diem sama Burhan. Ya udahlah, Agas nonton lagi tuh wayangan ini. Dan tiba-tiba semua penari, penabuh gamelan itu diam gitu aja guys. Ya, matung kayak manekin challenge, tau kan? Diam semua dan di saat itu juga Burhan langsung narik Agas buat lari ke tempat Baning. Sambil lari, Burhan tuh bilang kalau pas bulan ketutup, mereka semua tuh diam. Dan itu tuh kayak kelemahan mereka gitu guys. Dan sebelum bulan itu kelihatan lagi, itu waktu Burhan dan Agas buat gerak. Ya nggak tahu seberapa lama waktu mereka, tapi yang penting kabur aja dulu. Jadi kayak posisinya mereka lagi di ruang tengah rumahnya Baning, di depan tuh kayak ada tirai ke ruangan belakang. Mas Burhan bilang, pokoknya apapun yang kita lihat nanti, sampean jangan teriak. Gak boleh merem juga. Kita harus sama-sama ngeliat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini. Si Agas ya aja, dia siapin mental aja lah pokoknya. Tapi tiba-tiba, pas dia di ruang tengah itu, pas si Mas Burhan mau buka tirai di depan dia, Agas tuh ngedenger ada suara anak kecil nangis. Lirih banget, kayak terisak-isak gitu. Itu susah banget buat Agas buat nyuakinnya guys. Misal kayak, ya mereka kan lagi di ruang tengah tadi. Terus di bagian depan mereka, di bagian belakang rumah, itu ada tirai yang mereka mau masukin. Nah di samping kanannya Agas, itu ruangan yang ada suara anak kecil ini. Dan ketutup tirai juga. Terus suara anak kecil ini, ya tangisannya masih kedengeran. Terus dengan bahasa Jawa, Agas tuh ngedenger si anak ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya gini. Kakak, tolong aku kak, aku kesakitan. Di situ tuh Agas beneran kasihan banget ngedengernya. Ya Agas mau nyamperin kamar si anak kecil ini, tapi Mas Burhan tuh bilang, jangan jangan, tahan godaan, jangan biarin emosi membawa dirimu. Kamu mau pulang atau tidak? Di situ tuh Agas sadar, ya dia nggak boleh kegoda sama suara anak kecil ini, karena ya kemungkinan besar itu tipuan kan. Dan dia sadar kalau yang penting gue harus pulang. Tiba-tiba dari suara tangisan anak kecil itu berubah guys. Jadi suara langkingan ketawa tinggi. Tinggi banget kayak suara Kunti ketawa. Dan anak kecil itu ngomong, kalian sudah lancang, kalian lancang. Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan langsung narik tirai yang ada di depan dia. Benar-benar dibuka, dan Agas pun maksain diri buat ngeliat di dalam sana. Udah gak ngirauin lagi tuh ruangan yang ada di sampingnya dia. Dan di dalam situ tuh cahayanya tuh redup banget. Dan di ruangan itu kayak cuman ada obor gitu yang ditempel di dinding. Awalnya tuh Agas bingung, karena dia ngeliat di sekeliling ruangan itu kayak gak ada apa-apa. Tapi pas Agas ngeliat ke arah bawah, persis di depan dia di tengah ruangan itu
Itu ada kuburan guys, ada makam di dalam rumah orang. Wah di situ Agus sudah deg-degan banget dan di tengah makam itu tuh kayak ada sesuatu dibungkus kain warnanya kuning dan hitam. Mungkin itu tuh yang dimaksud Mas Burhan barang yang mereka cari. Dan suara anak kecil yang ada di kamar yang di bagian depan itu tuh udah teriak-teriak histeris. Kayak anak kecil yang marah kalau mainannya diambil gitu loh. Gue nggak tahu gimana tapi emang posisinya di situ Mas Burhan udah ngambil si bungkusan ini. Berbulan tuh si Mas Burhan sama Agas cabut setelah ngambil si bungkusan ini. Si bulannya ini masih ketutup awan kan. Sudah tuh mereka keluar dari ruangan itu, pas di ruangan tengah Agas tuh penasaran sama apa yang ada di kamar anak kecil itu. Dan masih kedengeran juga teriak-teriak. Di situ Agas izin ke Mas Burhan buat ngecek. Dibolehin lah. Dan pas Agas buka, ternyata di kamar anak kecil itu isinya makam juga. Tapi ukurannya lebih kecil dan gak ada bungkusan kuning hitam itu kayak yang di bagian belakang. Dan gak ada orang juga. Dan seketika suara yang tadi teriak-teriak itu hilang gitu aja guys. Langsunglah mereka keluar rumah dan kayak yang tadi gue tanyain, untungnya awan tuh masih gelap. Dari kejauhan tuh kelihatan warga kampung tuh masih pada di balik perkampungan dan mematung diam gitu aja. Kesempatan lah buat mereka. Mereka lari ke pintu masuk perkampungan tadi yang ada di bagian depan. Mereka lari-lari. Udah lama lari kayak gitu, tapi kok rasanya Agas nih nggak sampai ke ujungnya, nggak sampai ke pagar-pagar kayu itu. Sampai akhirnya mereka berhenti ngos-ngosan, dan tiba-tiba aja guys, Burhan tuh jatuh ke tanah. Terus kepalanya Burhan tuh ngeliat ke arah belakang, ngeliat ke arah si balik perkampungan itu, dan situ tuh matanya Mas Burhan melotot. Agas ngeliatlah akhirnya ke arah belakang juga. Ternyata persis di belakang mereka itu tuh balai kampung. Jadi kayak kesannya tuh mereka berdua dari tadi jalan di tempat. Gak jalan menjauh dari balai perkampungan dan mereka gak jalan mendekati pintu perkampungan itu loh. Di situ Agas nanya ke Mas Burhan, Mas yang bener aja mas, ini piye mas? Mas Burhan bilang, wah gak tahu nih, padahal harusnya gak kayak gini nih. Jawab Mas Burhan kayak gitu. Mas sebenarnya tahu dari mana? Pakai batu yang di dalam bungkusan itu bisa bikin kita keluar dari sini. Si Burhan bilang, dulu saya pernah diajarin sama guru spiritual saya. Apabila suatu saat bertemu sama perkampungan kayak gini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan, di area atau lokasi perkampungan. Tapi kok ini kayak gini ya, saya juga nggak tahu. Belum selesai Agas nanya, tiba-tiba cahaya bulan tuh udah kelihatan lagi. Orang-orang udah pada mulai gerak. Tapi lama-lama, Agas tuh ngerasa kalau badannya tuh ngantuk berat, dan akhirnya dia pingsan. Blank gitu aja guys. Dan setelah itu, tiba-tiba Agas tuh sadar, dan di situ udah ada matahari. Terus tuh Agas dengar kayak ada suara orang sayup-sayup ngomong gitu loh. Kayak ya lu baru bangun, terus denger suara gak jelas, tapi lama-lama suaranya makin jelas kedengeran, dan itu ternyata suaranya Mbak Ning. Mbak Ning ngomong, Lele, kok diam aja Le? Ini loh diminum airnya, katanya haus. Dan pas Agas ngeliat kanan sama kiri, Agas tuh di teras rumahnya Mbak Ning sama Mas Burhan lagi minum air yang disuguhin sama Mbak Ning. Keulang lagi guys. Terus Agas minum, dia inget dia harus lepehin, tapi dengan cara dia keselak lagi. Bener-bener Agas disitu ngerasa kalau yang kejadian bener-bener keulang. Dan setelah itu obrolan tuh persis. Burhan ngobrol sama Mbak Ning. Dan obrolan juga sama banget. Kelihatan warga-warga di sekeliling Agas juga sama. Makan dan minuman yang disuguhin sama Mbak Ning tuh beneran sama persis. Jadi ya mereka terjebak di perkampungan itu dengan waktu yang berulang-ulang. Nah, oke guys, bagaimana nih cerita kelanjutan kisah Agas dan Mas Burhan? Cukup panjang ceritanya, jadi aku akan buat part 2-nya ya. Saksikan cerita kelanjutannya di part 2 di video selanjutnya ya. Oke guys, itu aja cerita horornya untuk malam ini. Untuk kalian yang suka dengerin ceritanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya juga ya, agar kalian gak ketinggalan sama updatean video dari aku, dan agar aku juga makin semangat nontonnya. Oke guys, gitu aja. See you in the next video. Bye-bye!